Izinkan saya perkenalkan diri saya, Erlan Hidayat, ya, sebagai Direktur Utama PAM Jaya. Orang baru di air yang mencoba melihat berpartisipasi dalam usaha perbaikan pelayanan air minum di Indonesia, khususnya Jakarta. Kalau kita bicara Jakarta, yang teringat pertama kali pasti lalu lintas, macet. Di satu sisi pembangunan jalan terus, tapi di sisi lain kita masih harus meningkatkan pelayanan untuk sebuah komponen paling dasar dalam kehidupan, yaitu air. Demografinya juga berbeda, cukup gap yang cukup besar antara mereka yang sudah masuk dalam area yang tertata baik dengan mereka yang masih tinggal di area-area kumuh atau illegal settlement. Yang menarik adalah tentang air ini, fakta menceritakan bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan hari ini saya bicara, jumlah air baku yang masuk ke Jakarta yang berasal dari Jatiluhur dan dari Cisadane ditambah air Jakarta sendiri yang telah hitam itu ya, itu jumlahnya sama. Nah, dalam pertumbuhan kota yang begitu pesat sejak 97 sampai saat ini, kalau jumlah airnya sama, kita bisa bayangkan. Tidak heran kalau dari hari ke hari saya terima keluhan tentang kurang air di sana sini. Tidak ada kemarau panjang pun keluhan itu selalu ada. Tentang penghasilan, mereka yang tinggal di area yang established ya, yang sudah mapan, itu tentu tidak bermasalah untuk penyambungan air. Tapi bagaimana yang tinggal di daerah yang kumuh, daerah ilegal? Di satu sisi PAM Jaya juga tidak diperkenankan secara hukum untuk membuat sambungan ke daerah yang ilegal. Di sisi lain juga kalaupun boleh, biaya sambungnya mahal, 1,2 juta sampai dengan 1,8 juta cukup mahal untuk mereka. Lantas apa yang terjadi? Apakah kemudian hak atas air mereka hilang? Artinya sama sekali ya udahlah, tinggal di daerah ilegal nggak usah dapat pelayanan air sama sekali. Nah, ini yang mesti diatasi, sehingga PAM Jaya mengembangkan sebuah konsep layanan yang disebut dengan master meter. Master meter sebenarnya bukan konsep PAM Jaya. Ini banyak terjadi di mana-mana untuk keperluan-keperluan utilitas lainnya. Tapi intinya master meter adalah pelayanan yang sifatnya secara komunal. Masyarakat itu mengatur dirinya sendiri, membuat kelompok yang ada ketua kelompoknya. Kemudian akan diberikan satu sambungan air yang akan merupakan jalur utama yang akan didistribusikan kepada keluarga-keluarga yang ada di area-area yang ilegal tersebut. Sehingga pendistribusiannya itu bisa dilakukan dengan pipa, bisa juga diantar dengan gerobak, terserah daripada kepala kelompoknya itu. Dari segi harga, ditetapkan dalam peraturan kita pakai kelompok 3B. 3B itu kira-kira harganya antara 4.900 sampai 7.450, atau biar gampang antara Rp5.000 ke 7.500. Tapi jangan lupa bahwa pengelola boleh mengambil sedikit margin di situ untuk pemeliharaan jaringan, karena PAM Jaya tidak akan bikinkan jaringan ke rumah-rumahnya. Nah, semua ini diatur dalam sebuah perjanjian pengelolaan. Jadi master meter diharapkan bisa memberikan air sampai dengan ke titik di mana dia diperlukan oleh end usernya, tapi dengan sebuah tingkat pelayanan atau tingkat investasi yang relatif rendah. Kelebihannya apa? Yang pertama, menjadi legal, karena kita tempatkan master meter di suatu titik yang bukan di area ilegal. Kita cari titik tersebut. Yang titik tersebut harus disepakati ya. Kemudian yang kedua, harganya menjadi terjangkau. Kemudian kalau di antara jaringan yang mengarah ke rumah itu ada kebocoran, maka PAM atau mitra kerjanya, dalam hal ini Palija dan Aetra, itu tidak harus menanggung kebocoran tersebut. Yang paling penting sesungguhnya ujungnya adalah PAM sebagai kepanjangan tangan pemerintah provinsi bisa melaksanakan atau mendeliver kewajiban pemerintah untuk pemenuhan hak atas air dari individu yang tinggal di daerah kumuh tersebut. Buat masyarakatnya sederhana, mereka akan dapat air yang kualitasnya sama, yang keluar di rumah yang sudah menengah atas. Jadi pembayarannya pun mudah dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, ini solusi daripada pelayanan master meter. Kemudian apa? Tentu pasti akan ada hambatannya, ada kekurangannya. Yang pertama tentu saja tidak semua area bisa dilayani, karena tidak semua area memiliki pipa PAM Jaya juga.
di satu sisi. Kemudian tekanan airnya, kita juga harus memeriksa tekanan air yang cukup. Kalau memang betul-betul cukup, baru kita bisa sambung. Kemudian peletakan master meter di titik mana. Di sisi lain dari segi pengelolanya yang harus dipilih dulu secara bersama-sama oleh komunal tersebut, masyarakat tersebut, tentu akan timbul proses gitu ya. Ketika terpilih tentu akan timbul kewajiban, tentu akan timbul komitmen. Apakah memang pengelolanya mampu dan mau untuk melayani gitu. Nah, ini semua sangat mempengaruhi keberhasilan program tersebut, sehingga perjanjian dari pelaksanaan proses master meter ini menjadi prasyarat penting. Di beberapa tempat sudah ada, Rawabuaya, Pulau Gadung, Cilincing. Saat ini cakupannya sudah cukup banyak. Ya. Secara real dia memang belum mencapai 1000, tapi mempunyai potensi di atas 1000 kepala keluarga, 1000 sambungan. Nah, jadi kesimpulannya adalah Pamjaya saat ini memang sudah menyediakan kemungkinan pelayanan akses tersebut, ya, akses terhadap air, dan sebagai catatan ini adalah solusi yang sementara. Kenapa kita menganggap ini solusi sementara? Saya kira kita semua di sini tidak berharap mereka yang tinggal di kelompok MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, akan berada di situ terus sepanjang masa. Jadi satu saat mereka akan pergi karena kita harus mencapai 0, yaitu 100, nolnya itu yang kita harus capai, tidak ada lagi area kumuh di Indonesia. Saya kira itu yang pertama. Nah, kemudian kita lihat lagi lebih jauh. Setelah airnya sampai ke area-area tersebut, mereka pakai untuk mandi, untuk cuci, dan lain sebagainya. Kemana air bekasnya? Saya setiap pagi itu mandi. Saya nggak pernah mandi, kemudian saya simpan airnya untuk mandi sore gitu. Rasanya nggak ada yang melakukan itu, sehingga air limbah itu selalu ada, selalu apa yang kita pakai makin banyak yang kita buang. Kalau kita sikat gigi, kita kumur-kumur, nggak pernah kita telan lagi, kita buang. Saya nggak tahu, mungkin ada yang telan lagi, tapi saya enggak. Kemudian kemana air bekas itu kita lakukan? Nggak usah jauh-jauh. Di rumah kita sendiri kita lihat kemana air itu berjalan. Masuk ke saluran air dalam rumah, masuk ke selokan, masuk ke got, masuk ke kali. Ya, setiap hari kita lakukan hal yang sama. Wajar kalau ada kali bau. Water treatment plant kita di Cilandak pernah beroperasi hanya 25%-nya karena kali Krukut hanya tersisa amonia dan deterjen. Sudah tidak bisa lagi diproses oleh kita gitu. Kemudian bengkel di Jakarta, bengkel motor lah katakan, begitu banyak bengkel motor di Jakarta. Kalau montirnya habis kerja, tangannya penuh oli, itu cuci tangannya kemana sih? Ya ke tempat terdekat yang ada air, airnya kemana? Ya kebuang lagi, masuk lagi ke kali. Uniknya, kalau kita mengetahui air itu hanya sedikit, air itu aja, hujan turun ke bawah, menguap lagi ke atas, hujan lagi, berputar dengan sendirinya. Lantas kenapa di Jakarta kita harus memiliki 2 perusahaan air? Ada air kotor, ada air limbah. Saya ingin mengusulkan supaya satu aja lah. Tujuan dari penggabungan itu sederhana. Kebetulan pemikirannya sama dengan saya punya bos ya, atasan saya, pemikirannya sama. Bos saya namanya Basuki, Pak Basuki ya. Sama pemikirannya. Jadi kita pengen capai efisiensi. Kita yang pertama pengen lingkungan dulu lah. Kita membuat bendungan, kita membuat giant seawall di Jakarta. Untuk apa kalau sungainya kotor? Semua itu masuk menjadi tumpukan comberan yang sangat besar bisa terjadi kalau kita nggak bersihkan dari saat ini. Kemudian untuk pelayanan publik, yang terakhir ya untuk growth. BUMD DKI juga perlu pertumbuhan. Tidak efisien memiliki 2 badan usaha. Namun setiap proses perlu persetujuan. Kami mentargetkan disetujui atau tidak disetujui, secara operasional Pamjaya dan Paljaya sudah harus bisa bergerak bersama-sama pada akhir tahun ini. Yang berikutnya tentang air tanah. Air tanah juga unik ya, di Jakarta katanya masih ada 4.000 lebih sumur dalam. Sebuah proses kalau orang baru mendevelop sesuatu area konstruksi, apa yang dia lakukan, kemana dia cari air, apakah dia menghubungi Pamjaya, Palija atau Aetra untuk dapatkan air? Saya kira tidak. Yang pertama mereka menggali sumur. Itulah pemenuhan kebutuhan air yang pertama. Kalau kurang banyak nanti sumurnya didalamkan. Jadi air tanah merupakan sumber air. Sementara kita tahu katanya Jakarta
tanahnya semakin turun. Ada 3 lembaga paling tidak, ada Badan Pengelola Lingkungan Hidup, ada Bapeda, ada Dinas Tata Air di DKI yang mengelola. Nah, Pam Jaya sebetulnya ingin mendapatkan tugas tambahan, meminta mandat gitu supaya kita boleh melakukan pencatatan penggunaan air. Kenapa demikian? Karena kita harus tahu apakah daerah itu sudah dilayani. Kalau sudah ada air pam, kenapa pakai air tanah? Nah, ini yang perlu terintegrasi, sehingga ujungnya yang kita ingin sampaikan, kita ingin usulkan kepada pemerintah adalah jadiin satu aja, satu lembaga, mengelola air bersih, mengelola air limbah, dan melakukan pencatatan air tanah. Ini tidak sama sekali untuk mengambil peran BPLHD atau Dinas Tata Air, tidak. Tetapi dengan memiliki kepentingan yang sama, makin sedikit air tanah, makin banyak air pam yang bisa digunakan, makin banyak air pam yang bisa digunakan, makin banyak limbah yang harus diolah, ya jadiin itu dalam suatu institusi yang bisa, yang utuh, ya, yang terpadu gitu. Nah, kesimpulannya adalah kita sama-sama tahu air ini datang dari Tuhan. PAM tidak bikin air, Palija tidak bikin air, Aetra tidak bikin air. Marilah berhenti berebut bisnis air. Nanti Tuhannya marah. Kemudian kalau Undang-Undang Dasar kita bilang air dikuasai negara, ya sudah, taati aja itu. Enggak usah bikin peraturan yang berwarna-warni yang membuat kita bingung. Toh kita tahu air yang baik adalah air yang jernih, tidak memiliki warna. Nah, ini yang kita coba sampaikan supaya kita bisa mencapai 100 yang tadi banyak disinggung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pam Jaya dalam melakukan pelayanan melalui Master Meter adalah bagian dari upaya untuk tadi mencapai universal akses air minum, khususnya untuk para masyarakat yang tinggal di pemukiman yang ilegal. Saya kira ada amanah lain dari Mahkamah Konstitusi bahwa penyelenggaraan SPAM diutamakan oleh melalui PDAM maupun perusahaan daerah dan perusahaan nasional. Dan pertanyaannya adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat yang tinggal di luar wilayah atau di wilayah yang tidak terjangkau oleh PDAM. Dan saya kira ini yang perlu kita pikirkan. Ya, dalam hal ini pemerintah daerah mungkin bisa membentuk UPT atau BLU tadi untuk melayani masyarakat supaya pemerintah daerah masih bisa memberikan dukungan pembiayaan secara langsung. Manakala sistem yang dibangun tersebut belum layak sebagai suatu perusahaan. Apabila nanti sudah layak sebagai perusahaan, tentunya diserahkan kembali kepada pengelola yang ada, misalnya PDAM.